Ya, selamat pagi adik-adik. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Visual Basic Net atau VBNet ketiga tepatnya. Kita akan belajar tentang kotak dialog dan decision. Nah, nanti kita akan belajar pengantar, lalu bagaimana penggunaan message box, serta input box, lalu kita akan belajar decision. Ya, langsung saja ya. Kita akan mulai topik kita hari ini tentang VBNet yang ketiga. Kita akan pelajari yang pertama pengantarnya. Jadi, dalam berinteraksi dengan pengguna, sebagai programmer atau pembuat aplikasi yang interaktif, seringkali kita harus menampilkan suatu pesan kepada pengguna atau sebuah kotak dialog input sederhana untuk merekam input teks dari pengguna maupun pesan-pesan yang lainnya. Nah, jadi dalam pemrograman, dalam aplikasi, dalam program tentu ada namanya kotak dialog. Nah, kotak dialog ini sebagai informasi tambahan bagi setiap pengguna aplikasi. Jadi dia lebih interaktif. Bayangkanlah kalau kalian sebagai contoh menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, ketika kalian melakukan proses simpan, ya, misalnya kalian menekan tombol di keyboard Ctrl tambah S. Nah, akan muncul kotak dialog. Nah, kotak dialog itu dia termasuklah dia message box dan input box. Nah, kotak dialog seperti itu kan dia akan menambah interaksi antara si pengguna dengan aplikasi yang ada. Nah, jadi itulah yang akan kita rancang ketika kita membuat suatu program aplikasi. Ada baiknya juga kita bisa menggunakan kotak dialog, bisa seperti kotak dialog message box maupun kotak dialog input box. Nah, selanjutnya kita akan belajar kotak dialog dengan message box ya. Message box atau kotak pesan ini adalah kotak dialog kecil yang menampilkan sebuah pesan pada pengguna aplikasi. Dalam sebuah aplikasi, pesan adalah hal yang paling wajib untuk berinteraksi dengan pengguna, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan baik dan menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah message box. Ya, nah, misalnya ada message box ketika pesan bahwasanya kita menyimpan suatu data atau sudah berhasil menyimpan suatu data, kita munculkan pesan, itu bisa kita gunakan message box. Nah, bagaimana cara memanggil message box dalam VBNet? Untuk dapat mempraktekkan penggunaan kotak dialog message box, terlebih dahulu desain tampilan program Visual Basic Net sebagai berikut. Ini sudah ada ya. Nah, misalnya kita tambahkan dulu sebuah form, satu buah form dan satu buah komponen button. Oke. Langsung saja saya buka di sini aplikasi VBNet. Ya, sudah ada formnya. Kita tambahkan satu tombol button. Nah, ini dia tombol button. Oke. Lalu kita gantilah dia tulisannya. Misalnya itu ada tombol ya. Atau button. Samanya itu ya. Kita ganti caranya. Tinggal kita tandai objeknya. Lalu pada bagian teks. Kita ganti menjadi tombol. Enter. Ya, udah berubah dia. Oke. Itu dulu ya, kita sudah siapkan form yang perlu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana menampilkan. Yang pertama, menampilkan kotak dialog pesan dan tombol OK. Jadi ada nanti pesan yang muncul beserta tombol OK, satu aja tombol OK. Nah, di sini sudah ada sintaksnya atau deklarasi umumnya, itu langsung saja kita ketikkan message box titik show buka kurung buka petik ganda lalu apa pesan yang ingin ditampilkan. Nah, ini sudah ada ya. Misalnya ini ada outputnya sebagai berikut. Isi pesan pada message box. Ya, ini dia outputnya. Nah, eventnya bagaimana? Eventnya adalah ketika tombol diklik. Nah, ini ada dia.
Private sub button 1 klik. Jadi tinggal kita ketikkan saja nanti perintah yang sudah ada atau kode program yang sudah ada. Jadi kita langsung masuk memberikan event pada objek tombol, ya. Double klik saja. Ya, double klik, masuk dia ke dalam kode program, ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam kode program, disinilah kita sesuaikan kode programnya. Iya. Nah, ini perlu dihapus dulu. Nah, inilah eventnya. Eventnya adalah ketika tombol 1 diklik. Ya, tombol 1 tadi sudah kita buat di dalam form. Lalu kita ingin tampilkan pesannya, maka kita ketikkan saja langsung message box. Ya. Nah, dia sudah muncul auto listnya, tinggal kita pilih saja, tekan tab, lalu titik, so, tekan tab lagi, buka kurung, lalu petik ganda. Misalnya kita membuat isi pesan pada message box. Ketikkan saja isi pesan pada message box. Nah, boleh diganti yang lain. Yang penting inilah isi pesannya. Oke, ya. Nah, kalau sudah kita jalankan saja, running saja programnya. Ini ada start debugging, tekan tombol F5 juga boleh pada program VB-Net-nya. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul tampilan form dengan satu buah tombol. Lalu di mana kotak pesannya akan muncul? Nah, boleh kita lihat. Kita klik saja tombolnya. Klik. Nah, muncul pesannya. Inilah dia. Isi pesan pada message box boleh diganti dan satu buah tombol OK. Begitu kita klik tombol OK, maka message box-nya hilang. Nah, begitulah penggunaan kotak dialog message box. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ini programnya ya. Dan langkah-langkahnya nanti bisa diputar-putar kembali nanti video yang kalian tonton ini. Nah, oke. Nah, kalau sudah kita kembali ke tampilan desain, klik saja dia di sini view designer. Oke. Ya. Nah, kalau sudah kita lihat kembali bahannya, untuk yang pertama dia hanya menampilkan tombol OK saja, ada pesannya, ada tombol OK-nya. Yang kedua, dia menampilkan kotak dialog pesan, ada pesannya, lalu ada judulnya dan ada tombol OK-nya. Nah, ini dia hanya kita tambah saja di sini. Ada isi pesannya, lalu apa judulnya. Kalau tadi di sini kita bisa lihat dari output yang pertama, tak ada judulnya di kotak dialog. Nah, kalau yang kedua ada judulnya. Nah, judul pesannya ini di atas. Ya. Jadi hanya kita tambahkan dari sintaksnya yang sudah ada ini. Setelah isi pesan, koma, petik ganda, lalu judul. Ya. Oke, kita masuk lagi ke kode program. Ini juga kita gunakan. Ya. Nah, lalu double klik lagi tombol. Di sini kita masukkan dia koma. Langsung ya, koma, petik ganda. Nah, kita buat judul pesan. Judul pesannya aja. Boleh diganti. Yang penting kita tahu ini adalah bagian judul. Oke. Ya. Kalau sudah kita runkan lagi. Running lagi, tekan F5 boleh. Boleh klik icon start debugging-nya. Kita tunggu sampai muncul tampilan formnya. Ya, oke, udah muncul. Kita klik lagi tombol ini. Klik tombol ya. Klik. Nah, muncul dia pesannya. Ada isinya. Ada tombol OK. Dan ada judulnya. Hanya itu aja bedanya. Jadi, muncul judul pesan pada message box kita atau kotak dialog pesan kita. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Gampang ya? Oke, kalau sudah di-OK-kan, maka dia kembali lagi ke form. Kita end-kan saja programnya. Kita masuk kembali ke bagian desain lagi. Ya. Lalu kita lihat lagi bahannya, materi kita. Yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita akan menampilkan kotak dialog pesan. Lalu ada judul. Dan ada tombol tertentu. Nah, jadi tambah tombolnya. Kalau tadi tombolnya hanya OK. Yang ini bisa kita tambah. Contohnya di sini
ada tombol yes dan no. Tombol-tombol yang lain juga banyak ya. Nah, bagaimana? Misalnya kita mau buat pesannya apa, itu aja juga ya. Kita tambahkanlah dulu tombolnya. Nah, bagaimana sintaksnya? Sintaksnya boleh kalian lihat di sini sudah ada. Isi pesan tetap, judulnya tetap, koma. Tambahkan di sini message box button, lalu titik, ada tipe buttonnya, tipe tombolnya. Tipe tombolnya apa? Sudah ada di situ pilihannya. Apakah yes no atau yes no cancel, ada retry cancel, ada oke cancel dan lain sebagainya. Bisa kita lihat nanti dari contoh programnya. Oke. Nah, ini dia untuk kotak dialog pesan. Kita akan coba praktekkan bagaimana menampilkan kotak dialog pesan, judul dan menambahkan tombol tertentu. Oke, kita masuk ke kode program. Nah, setelah judul pesan, kita buat koma, ketikkanlah di situ message box button. Nah, ini dia message box button, sudah ada ya. Nah, boleh kita pilih message box button dulu. Setelah itu kita ketik titik. Oke, nah inilah dia yang disebut dengan tipe-tipenya. Ada dia about, retry, ignore. Ya, ignore. Berarti ada 3 nanti dia tombolnya. Kalau ini hanya oke. Kalau ini oke cancel. Ini retry cancel. Yes, no, cancel. Nah, ini dia yang tersedia pada tombol kotak dialog message box kita. Ya, misalnya kita pilihlah dulu oke cancel. Tadi kan oke saja. Bagaimana kalau oke cancel? Kita tandai lalu tekan tab. Ya. Setelah itu kita jalankan lagi. Oke, kita lihat. Kita praktekkan. Kita klik tombolnya. Maka muncullah dia kotak dialognya, message box, dengan tombol. Ada 2, ada oke, ada cancel. Nah, ini belum kita berikan dia perintah. Ini hanya menampilkan pesan saja. Bisa kita tampilkan perintah? Bisa ya. Apa perintah yang ingin kita inginkan ketika tombol oke diklik, tombol cancel diklik, itu kita bisa manipulasi untuk penggunaan program-program lainnya. Oke ya. Kalau kita ganti tombolnya yang jenis yang lain bisa nggak? Bisa ya. Kita coba lagi. Kita close saja. Tadi oke cancel. Jadi kita ganti saja di bagian kode programnya. Nah, ini oke cancel, hapus saja. Nah, sampai titik. Lalu kita ketik lagi titik. Sampai muncul lagi dia jenis-jenisnya. Ada 6 dia jenis tombol yang bisa dibuat untuk message box buttonnya. Misalnya kita pilih yes, no, cancel. 3 dia ya, 3 tombol. Yes, no, cancel. Kita jalankan lagi. Oke, kita klik tombol, maka muncul dia. Nah, ini bisa kita gunakan. Ya, sesuai dengan penggunaan program lah. Yes, ya belum ada perintahnya. Kita gitukan ya, kita akan kembali dia. No juga akan hilang juga. Tombol cancel juga begitu dia. Nah, tapi yang muncul ada 3 buah tombol, ada isi pesannya, lalu ada judul pesannya. Bisa ya? Mudah-mudahan kalian mengerti arah dari belajar message box ini, bagaimana kita menggunakan kotak dialog message box untuk keperluan program kita nantinya. Ya. Oke, itu dia untuk yang ketiga dari bahan kita. Bagaimana menampilkan message box. Nah, yang keempat menampilkan kotak dialog pesan, ada judulnya, ada tombolnya, serta ada gambar ikonnya. Gambar icon ini fungsinya adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan apa transaksi yang baru terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, jadi ada gambar-gambarnya. Misalnya, kalau kita buka Windows Explorer, ya, lalu kita ada menghapus satu file tertentu, nah kan nggak langsung terhapus begitu saja kan?
ada dia kotak pesannya. Apa kotak pesannya? Kalau diartikan, apakah Anda yakin ingin menghapus file ini? Nah, ada pilihannya. Yes, no, tapi ada simbolnya. Kalau menghapus ini kan dia sebenarnya kan dianggap suatu proses yang terlalu berbahaya. Yang mana tahu filenya penting, maka ada simbol yang menerangkan hati-hati dalam menghapus tadi, kan gitu kan? Ada dia sekedar informasi, ada informasi yang perlu dikasih tahu. Nah, itu dia yang dimaksud dengan gambar icon tadi untuk menerangkan suatu transaksi yang sedang terjadi. Ya. Nah, yang keempat, kita akan menambahkan tombol dan juga menambahkan gambar icon pada kotak pesannya. Ini sudah ada. Tambahannya adalah kalau tadi dia hanya tombol message box button lalu tipe tombol, koma, kita tambahkan lagi namanya message box icon lalu apa tipe icon. Ya. Oke, kita coba lagi kembali ke desain lalu kita double klik lagi biar tahu langkah-langkahnya ya. Nah, ini tadi dia yes no cancel, kita ganti saja dia yes no saja ya, titik yes no lalu koma, kita tambahkan dia message box icon. Nah, ini dia icon yang perlu kita pilih dulu message box icon supaya kita tahu apa saja jenis-jenis iconnya, lalu ketikkan tanda titik. Nah, inilah dia pesannya ya. Jadi gambar-gambar icon ini berupa informasi pemberitahuan dia. Ada asterisk, ya, lalu ada error berarti ada kesalahan, dia dianggap suatu hal yang salah. Exclamation, lalu ada hand, informasi berarti hanya sebuah informasi. Non berarti nggak ada nanti dia ikonnya. Question ini adalah pertanyaan. Stop berhenti, warning peringatan, ya. Nah, nanti satu-satu kita coba, kita lihat gambarnya. Misalnya kita pilih dulu yang pertama information. Ya, kita lihat, kita pilih tekan tab, maka yang muncul information. Kalau sudah, kita jalankan lagi programnya, running. Lalu kita klik tombolnya. Nah, ya. Mana dia? Information. Nah, ini ada dia icon I. Tadi nggak ada ya. Nah, tombolnya yes, no, isi pesan text box, judul pesan, tambah dengan ada icon. Hanya sebuah informasi, information. Ya, kan jadi lebih menarik dia. Kita ganti coba yang lain. Selain information, misalnya kita kasih dia adalah peringatan, kan? Peringatan yang keras. Nah, kalau peringatan berarti kan ada sesuatu hal yang membahayakan kan gitu kan kalau itu dilakukan. Kita pilih misalnya warning. Ya. Warning. Kalau sudah, kita jalankan lagi programnya. Bagaimana tampilan dari message box dengan icon warning. Oke, kita klik tombol. Nah, ini dia warning. Ada tanda seru dan warna kuning. Warning, hati-hati gitu ya kan? Ya. Itu warning. Lalu kalau kita ganti yang lain, misalnya ada error ya, error. Kalau error itu bagaimana nanti ikonnya? Bisa kalian coba nanti di komputer kalian masing-masing ya, error. Misalnya error bagaimana? Kita jalankan saja. Kita tunggu ya. Oke, klik tombol. Nah, suaranya pun bung ya, pesannya error itu ada warna merah dan tanda silang ya. Jadi berbeda-beda dia. Jadi suara itu juga muncul dari pemilihan pesan kita tadi. Nah, itu ya.
Oke, kalau sudah, ini dia untuk penggunaan message box pada program VBNet. Nah, silakan kalian coba-coba untuk menggunakan message box dalam program VBNet kalian. Ini contohnya. Yang berikutnya kita masuk ke input box. Nah, input box ini digunakan untuk input data. Kalau tadi dia hanya menampilkan pesan, ini menampilkan pesan sekaligus kita bisa menginput data. Menginput data berarti memasukkan data atau mengetikkan data-data dari tombol keyboard. Jadi kita ada interaksi ya si pengguna dengan mengetikkan data lewat tombol keyboard. Nah, bagaimana bentuk umumnya? Di sini ada variabel sama dengan input box, lalu ada pesannya, lalu ada judulnya, setelah itu nilai default. Nilai default ini ketika dijalankan langsung muncul dia. Jadi tak perlu kita ketikkan, langsung muncul, itulah nilai default. Bisa kita tambahkan, boleh juga kita kosongkan. Nah, misalnya kita rancang dulu tampilan program berikut, mempraktekkan input box, tombol juga, namun isinya input data mahasiswa. Oke, setelah itu kita akan praktekkan sebagai berikut. Ini kode programnya, ya. Oke, kita rancang dulu. Tampilannya kita ganti saja. Ini kita hapus ya message box. Message boxnya sudah selesai ya. Hapus saja. Kita kembali ke tampilan desain. Lalu kita ganti tombol ini menjadi input data mahasiswa. Input data mahasiswa. Nah, kita menggunakan tombol. Oke, kalau sudah kita double klik saja. Ya. Lalu kita kasih variabel atau boleh langsung kita copy saja programnya ini ya. Ini kode programnya. Kita copy. Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke, ini di sini ada perintah dim. Ya, saya buat dim itu artinya mendeklarasikan suatu variabel yang kita gunakan dalam program. Lalu ada variabelnya xInput. Nah, tadi kan penggunaan input box ada variabel. Supaya variabel ini dikenal dalam program, maka kita deklarasikan dulu dia. Nah, kita deklarasikan sebagai string. Artinya data yang kita input nanti haruslah string supaya dia bisa memprosesnya. Nah, xInput variabel ya sama dengan input box. Ketikkan nama mahasiswa, ini judulnya, isinya ya. Lalu ini input data mahasiswa. Kalau kita perhatikan tadi materinya, ini formatnya ya. Bentuk umumnya variabel sama dengan input box, apa pesannya, lalu apa judulnya, lalu nilai defaultnya. Nah, di sini nggak saya buat nilai defaultnya dulu, nanti kita buat nilai defaultnya yang berikutnya. Kita jalankan dulu ya. Running. Oke, sudah jadi. Kita klik saja input data mahasiswa. Nah, maka akan muncul kotak dialog. Ini namanya input box. Ya, dalam input box tombolnya pun yang muncul hanya dua. Oke, cancel. Nggak bisa kita atur tombol-tombol yang lainnya. Ya, karena ini input aja, menginput data. Misalnya kita input data namanya adalah Andika Permana. Ya, lalu kita oke kan. Sudah, itulah proses input. Mau proses selanjutnya bagaimana, itu tergantung bagaimana program yang akan kalian kembangkan. Tapi kita sudah berhasil melakukan penginputan data dengan menggunakan kotak dialog input box. Ya, kita ulangi, klik saja input data mahasiswa. Nah, lalu kita bisa menginput data Andika Permana. Ini saya ketik dari keyboard. Ya, nah kalau kita buat nilai defaultnya bagaimana? Ya, kita dibuat nilai defaultnya itu di akhir. Jadi kita nggak perlu mengetik, koma, nilai defaultnya apa? Nilai defaultnya misalnya kita buat di sini adalah Andika Permana. Nah, jadi yang nanti dia akan langsung muncul Andika Permana tanpa kita harus mengetiknya. Itu nilai default. Ya, kalau sudah kita jalankan,
maka di input box-nya langsung muncul dia Andika Permana. Kita klik dulu input data mahasiswa, muncul kotak dialognya, input data mahasiswa, input box-nya, maka langsung muncul Andika Permana. Tanpa kita ketik. Nah, itu nilai default. Ya. Nah, itu dia untuk penggunaan kotak dialog, topik kotak dialog. Kita sudah pelajari mengenai message box. Yang kedua mengenai input box. Nah, ini kalian bisa mengembangkannya menggunakan program kalian masing-masing, namun butuhlah yang namanya kreativitas. Bagaimanalah kira-kira program yang bisa kita kombinasikan penggunaannya dalam program ada message box, ada input box. Ya tergantung tujuan dari program tersebut dibuat. Ya. Nah, jadi bisa kita kombinasikan dengan menggunakan kotak dialog. Itu dia untuk topik kita mengenai kotak dialog. Ya, kita masih ada satu topik lagi yaitu decision. Nah, oke, sudah siap ya? Kembali lagi, fokus kita masuk ke bagian decision. Nah, dalam pemrograman, apapun jenis bahasa pemrogramannya, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya perintah decision. Ya. Nah, apa yang dimaksud decision? Decision itu merupakan pencabangan, berarti ada cabangnya. Ya, cabang itu dia biasa 2, lebih dari 2 ya. Nah, jadi pencabangan ini merupakan perintah yang dapat memberikan pilihan. Suatu kondisi, program akan menjalankan perintah apabila suatu kondisi memenuhi syarat tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan decision. Di mana ada suatu kondisi, ya. Nah, jadi program itu akan menjalankan perintah apabila kondisinya terpenuhi. Jadi yang kondisi terpenuhi itu aja lah yang akan dijalankan perintahnya. Yang tidak terpenuhi, ya tentu dia tidak dijalankan. Gitu dia. Ya. Nah, jadi pencabangan itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, dalam VBNet ini kita pelajari pencabangan menggunakan if. Ya. If. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan pencabangan menggunakan perintah select case. Select case. Ya, jadi ada 2. Pencabangan if dan pencabangan select case. Nah, pencabangan if ini pun juga dibedakan menjadi 2 dia. Ada yang disebut dengan if tunggal, ada if majemuk. Ya. If tunggal berarti dia ini kondisinya itu pilihannya hanya ada 2. Ya, pilihan pertama ya, lalu yang selainnya pilihan yang kedua. Tapi kalau dia sudah if majemuk atau disebut dengan perintah if then else itu selainnya. Nah, ini dia adalah perintahnya itu kondisinya itu memiliki 2 nilai atau syarat bahkan lebih. Jadi ada 2 syarat atau nilai yang harus dipenuhi, bisa juga lebih kondisinya. Ya. Nah, inilah dia untuk yang namanya pencabangan dengan menggunakan if maupun if then else. Nah, kita akan pelajari dulu dengan menggunakan if. Ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Ini sudah ada bentuk umumnya. Kalian bacalah. Ya. Kalau dia if tunggal, if, kondisi then, lalu apa perintah, and if. Lalu kalau dia if then else, sini sudah ada bentuk umumnya, if, kondisi, then. Lalu perintah, else, perintah yang lainnya. Ya. Contoh program. Nah, ini contoh programnya. Misalnya kita menginput nilai. Jika nilai lebih besar dari 70, maka keterangan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 70, maka keterangan gagal. Ya. Keterangannya gagal. Misalnya 70 ya. Nah, nanti kita rancang dulu desain formnya itu seperti ini ya. Nah, nanti kita klik tombol proses. Boleh kalian perhatikan, nanti kita input dulu nilainya. Lalu kita klik tombol proses. Sesuai dengan kondisinya, dia akan memunculkan keterangan lulus atau gagal. Kita siapkan dulu, ada nilai mahasiswa, keterangan, lalu ada tombol proses.
Ini kita hapus, sudah selesai programnya. Oke, kembali ke desain. Nah, ini kita ganti menjadi proses ya. Proses. Lalu kita masukkan nilai mahasiswa. Tambahkan label ya, 2. Yang pertama nilai mahasiswa. Enter. Yang satu lagi kita masukkan dia lagi, double klik saja. Keterangan. Lalu tambahkan text box. Oke. Lalu text box satu lagi. Ini untuk nilai nanti di input. Yang ini untuk keterangan yang akan muncul. Nah, sini. Oke. Kembali kita ke materi dulu. Nah, ini kita kasih namanya, ini namanya sudah ada ya. T nilai dan T cat. Nah, cara memberikan nama pada objek. Yang pertama ini kita tandai. Lalu cari pada bagian name. Ini ada name. Gantilah menjadi T nilai nama objeknya. Yang ini namanya T cat. T cat. Ya. Kalau yang ini tadi tetap namanya button 1. Ya, oke. Kalau sudah, kita double klik saja tombol prosesnya, karena ketika diproses dia nanti akan muncul keterangannya. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat materi kita copy saja programnya, karena namanya sudah kita sesuaikan ya. Nah, mulai dari sini saja, if-nya. Oke, kalau sudah Ctrl C, lalu kita masukkan kemari, Ctrl V. Nah, inilah yang dihapus, karena sudah ada 2 ya. Oke, ini tadi programnya if ya. If T nilai lebih besar titik teks. Kenapa titik teks? Karena dia objeknya adalah teks. Ya. Teks lebih besar sama dengan 70, maka keterangan lulus. Selainnya keterangannya gagal. Ya, itu cara menambahkan programnya. Ini untuk pengujiannya, decision. Kalau sudah kita jalankan, oke, maka kita input dulu nilainya. Kita tempatkan kursornya di nilai. Sesuai program kita tadi, kalau dia nilainya lebih besar dari 70, lulus. Misalnya kita buat 60, itu tidak lebih besar dari 70. Maka kalau kita klik tombol proses, yang muncul adalah gagal. Ya. Kalau kita buat nilainya 85, lalu kita klik tombol proses, maka dia lulus. Nah, itulah penggunaan decision dengan if, ya, perintah if. Oke. Silakan dicatat, ditambah catatannya juga boleh ya. Di stop dulu videonya, lalu dicatat programnya. Biar kita lanjut ke contoh yang lain. Ya, kalau tadi dia kondisinya itu hanya pengujian nilai saja. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini ada suatu kondisi berikut, ada gaji pokok karyawan, ya, di mana gaji pokok karyawan itu didapatkan berdasarkan golongan A, B, C, D. Jadi kita nanti pilih golongan, maka gaji pokoknya muncul. Nah, bagaimana membuat kode program seperti itu? Nah, tentu kita ganti dulu nanti tampilan form kita yang ada. Nah, ada golongan, ada gaji pokok, lalu di sini ada dia namanya combo box. Nama objeknya combo box. Kita akan isi dia, di dalamnya itu ada golongan A, B, C, dan D. Begitu kita pilih, maka gaji pokoknya langsung muncul.
Ya. Oke, kita atur dulu untuk contoh yang kedua penggunaan if, ya. Bagaimana mendapatkan gaji pokok berdasarkan golongan yang dipilih. Oke, maka kita hapuslah ini dulu. Kita tidak perlu tombol ya di sini karena kita langsung bekerja pada objek combo box. Ini saya hapus saja, nanti kalau perlu ditambahkan lagi. Nah, lalu di sini ini dihapus, kita ganti yang pertama itu tadi adalah golongan, ya. Ya, golongan dan gaji pokok. Kita ganti pada bagian teks golongan, lalu yang kedua gaji pokok. Gaji pokok. Oke. Lalu kita tambahkan dulu dia untuk objek yang namanya combo box. Nah, nanti kalian lihat combo box itu ada di bagian toolbox yang common controls ya. Controls yang umum digunakan. Carilah di sini combo box. Ini combo box, double klik. Ya. Lalu tempatkanlah dia sesuai dengan golongan. Oke. Nah, bagaimana mengisi combo box ini? Dia ada golongan A, B, C, D. Lihat pada bagian properties. Tandai dulu objek combo box, lalu properties. Cari di sini bagian items. Ada items ya. Klik saja dia items. Lalu klik dia di sini ada 4 titik-titik tombol. Lalu klik sekali, kita ketikkanlah dia golongannya. A, enter, B, enter, C, enter, D. Udah selesai. Kalau sudah kita okekan. Nah, itu menambahkannya melalui properties. Bisa juga melalui program. Ya. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, lalu kita masuklah ke kode programnya. Alur programnya begini. Ketika kita jalankan nanti form ini, maka kita tinggal pilih jenis golongan yang ada dengan mengklik combo box-nya. Ya. Nah, jadi maka kita harus eventnya itu adalah berdasarkan combo box-nya. Kita double klik lah combo box-nya ini, nggak usah kita ganti namanya ya. Combo box 1. Oke, satu lagi belum kita ganti tadi. Untuk yang namanya gaji pokok, ini kita ganti menjadi T gapok ya. Di sini kan T gapok ya. Kita ganti aja dulu dia T gapok. Tandai dia objek T gaji pokok. Untuk text field-nya yang T-cat-nya ini kita ganti menjadi T gapok. Enter. Oke ya. Kalau sudah, kita ulangi lagi double klik combo box. Ya. Lalu copy saja programnya mulai dari if ini sampai end if. Kalau sudah, Ctrl C. Lalu masukkan ke kode program Ctrl V. Ya. Nah, begitu caranya. Biar lebih cepat nanti kalian pahami nanti di komputer masing-masing. Kalau sudah kita jalankan. Kita lihat. Maka di objek combo box kita. Akan ada golongan. Kita klik golongannya akan muncul A, B, C, D. Kita pilih A. Maka yang muncul 2 juta. Kita pilih B. Maka gaji pokoknya 2.500.000. Kita pilih D. Muncul 3.500.000. Nah, ini penggunaan decision ya menggunakan objek combo box. Dengan kondisinya itu sudah lebih dari 2. Ada golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D. Ya. Oke. Itu dia untuk contoh yang kedua penggunaan decision if. Biar kita lanjut yang berikutnya, yang terakhir ya, yang terakhir. Ya, cukup banyak topik kita hari ini. Kita akan belajar bagaimana penggunaan ya dengan select case. Kasusnya hanya berbeda sedikit saja. Ini ya, kita tetap menggunakan combo box, namun yang muncul adalah kode program studi, nama program studinya apa. Ya, kita gunakan dengan menggunakan select case. Kita atur dulu objeknya.
Ya, seperti ini kode program studi, nama program studi dan namanya nanti kita ganti. T-Prodi ya. T-Prodi dan combo 1 ya, tetap dia ya. Oke, kita ganti di kode program kita dan tampilannya yang pertama ini kita ganti menjadi kode program studi. Kode program studi. Oke. Lalu nama program studi. Nama program studi. Kalau sudah, kita double klik. Ini kita hapus yang tadi ya. Penggunaan if. Kita gunakan sekarang decision menggunakan select. Select dengan and select. Mulai dari select sampai and select. Ctrl C. Ya, Ctrl V. Oke. Nah, ini namanya T-Prodi. Nah, kita gantilah dia objek dari text field yang kedua ini. T-Gapok tadi kita ganti menjadi T-Prodi. T-Prodi. Enter. Oke, kita lihat kode programnya udah nggak error lagi dia ya, karena sudah dikenali objeknya. Kalau sudah kita jalankan kembali. Nah, sebelum dijalankan, ada satu lagi. Combo box ini tadi kita isi masih A, B, C, D. Kita mau isi dia menjadi MI, KA, dan TK. Ya, caranya dari mana? Tandai dulu objek combo box-nya. Lihat dari properties, lalu pada items, collection ini, kliklah tombol browse-nya. Kita gantilah ini menjadi MI, ya, enter, KA, enter, TK. Kalau sudah oke kan, lalu kita jalankan. Iya. Nah, itulah dia untuk penggunaan decision-nya. Kita lihat dulu. MI. Kalau kode program studinya MI, maka nama program studinya adalah Manajemen Informatika. Kalau kode program studinya adalah KA, Komputerisasi Akuntansi. Kalau TK, Teknik Komputer. Nah, itu dia untuk penggunaan decision menggunakan select case. Mudah-mudahan kalian mudah mengikutinya. Dan ini masih pertemuan yang sangat mudah ya. Mudah sekali, gampang. Kalian ikuti, maka pasti kalian bisa berhasil nanti mempraktekkan program kalian. Nah, bisa dilihat saja langsung materinya. Ada contohnya dan panduan-panduannya. Saya rasa nanti kalian juga bisa berhasil mempraktekkannya. Ini dulu untuk pertemuan kita VBNet yang ketiga mengenai kotak dialog dan decision. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selamat pagi semuanya.